Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Wewe. Perkenalan keluarga Hashim. Hashim dan Vita adalah pasangan suami istri dengan 2 anak. Ira 10 tahun dan Bayan 6 tahun. Hashim adalah seorang arsitek ambisius yang sedang mengejar proyek besar di luar kota. Sementara Vita adalah seorang ibu rumah tangga yang belakangan ini merasa kesepian karena kurangnya perhatian dari Hashim. Demi memulai hidup baru dan mendekatkan diri dengan lokasi proyek, mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota yang dibeli dengan harga murah. Rumah tersebut besar dan terlihat megah, namun kondisinya usang dengan cat yang terkelupas, perabotan lama yang ditinggalkan pemilik sebelumnya, dan taman belakang yang rimbun serta tidak terurus. Ira dan Bayan yang sebelumnya tinggal di perkotaan merasa tidak nyaman dengan suasana baru ini. Tetapi Hashim berusaha meyakinkan mereka bahwa tempat ini akan menjadi awal yang baik untuk keluarga mereka. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu, Ira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bayangan samar di ujung lorong dan mendengar suara langkah kaki di malam hari. Bayan di sisi lain terlihat lebih tenang, bahkan ceria. Ia mulai berbicara sendiri seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika Ira bertanya, Bayan hanya menjawab, "Aku sedang ngobrol dengan ibu besar." Ira menganggap perilaku Bayan hanyalah bagian dari imajinasi anak-anak. Tetapi hal-hal aneh terus terjadi. Ira mulai menemukan benda-benda aneh di rumahnya, seperti mainan kayu yang usang dan pakaian anak-anak dari zaman dahulu yang disimpan di lemari tua. Suatu malam, ia mendengar suara tawa perempuan dari arah kamar anak-anak. Ketika ia memeriksanya, tidak ada siapapun. Perilaku Bayan semakin aneh. Ia sering keluar dari kamar di malam hari dan terlihat berbicara dengan sosok tak terlihat di taman belakang. Vita mulai ketakutan karena ia juga mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang memanggil namanya di malam hari. Ia memberanikan diri untuk menceritakan hal ini kepada Ira. Tetapi Hashim yang sibuk dengan pekerjaannya hanya menganggap cerita itu sebagai hayalan anak-anak. Bayan mulai menyebut ibu besar dengan nada penuh kasih sayang, seolah-olah sosok tersebut adalah bagian dari keluarganya. Vita mulai khawatir karena Bayan tampak lebih dekat dengan sosok tersebut daripada dengan dirinya sendiri sebagai ibu kandungnya. Pada suatu malam, keluarga Hashim mengalami puncak teror saat Vita hendak membangunkan Bayan untuk makan malam. Ia mendapati kamar anaknya kosong. Mereka mencari Bayan di seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya. Jendela kamar Bayan terbuka dan taman belakang yang gelap tampak seperti pintu ke dunia lain. Polisi dipanggil, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Vita semakin yakin bahwa sesuatu yang gaib telah menculik anaknya. Hashim masih bersikeras, itu hanya kasus penculikan biasa. Meskipun Ira mulai menunjukkan barang-barang aneh yang terus muncul di rumah mereka. Ira akhirnya mengungkapkan bahwa Bayan sering berbicara tentang ibu besar yang membawanya ke taman bermain di malam hari. Vita pun memutuskan untuk menyelidiki rumah itu lebih lanjut. Vita menemukan buku harian tua di salah satu kamar yang terkunci. Buku itu milik seorang wanita bernama Ratna
yang pernah tinggal di rumah itu bertahun-tahun lalu. Ratna adalah seorang wanita tanpa anak yang dituduh menculik anak-anak di desa setempat. Meskipun tidak ada bukti yang cukup, Ratna diusir dari desa dan akhirnya gantung diri di rumah itu. Sebelum meninggal, Ratna menulis di buku hariannya bahwa ia hanya ingin merawat anak-anak yang tidak dicintai oleh orang tua mereka. Vita mulai memahami bahwa sosok ibu besar yang disebut Bayan mungkin adalah arwah Ratna atau yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Roh jahat yang menculik anak-anak yang merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Mereka putus asa. Vita meminta bantuan seorang dukun yang dikenal mampu menghadapi makhluk gaib. Dukun tersebut menjelaskan bahwa Wewe Gombel adalah makhluk yang mengambil anak-anak yang merasa diabaikan atau tidak dicintai oleh orang tua mereka. Vita mulai menyadari bahwa selama ini ia dan Hashim terlalu sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Bayan. Dukun tersebut memimpin sebuah ritual untuk membuka portal ke dunia gaib. Vita dan Hashim masuk ke dunia gaib yang menyerupai taman bermain besar, tetapi penuh dengan bayangan gelap dan suara tawa mengerikan. Di sana mereka menemukan Bayan bersama anak-anak lain yang hilang. Semuanya berada di bawah pengasuh Wewe. Wewe Gombel muncul sebagai sosok wanita tinggi dengan wajah menyeramkan, tetapi senyum keibuan. Ia mengatakan bahwa ia merawat anak-anak tersebut lebih baik daripada orang tua mereka. Vita memohon agar ia melepaskan Bayan, tetapi ia menolak, mengatakan bahwa Bayan lebih bahagia bersamanya. Vita akhirnya mengungkapkan penyesalannya sebagai ibu yang kurang perhatian. Ia berjanji untuk lebih mencintai dan menjaga anak-anaknya jika diberi kesempatan kedua. Wewe Gombel akhirnya tersentuh oleh ketulusan Vita dan melepaskan Bayan. Tetapi ia memberikan peringatan. Jika mereka mengabaikan anak-anak mereka lagi, ia akan kembali. Keluarga Hashim meninggalkan rumah tersebut dan memulai hidup baru dengan penuh cinta dan perhatian. Hashim juga belajar untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarganya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.